Selamat datang di kelompok 7. Apa sih? Saya balik-balik. Jadi kami kelompok 7, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru hari ini, ada satu info penting banget nih buat kalian yang lagi nyari tempat kuliah keren atau pengen tahu lebih dalam soal dunia penataan negara. Kenalin, kami adalah mahasiswi dari program studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri. Nah, buat kalian yang belum tahu, kuliah di Administrasi Publik Universitas Kediri itu asik banget loh. Iya, di sini kita nggak cuma belajar teori administrasi yang kaku, tapi kita juga dibekali ilmu seputar kebijakan publik, tata kelola pemerintahan digital, manajemen sektor publik, sampai etika birokrasi. Pokoknya kita diajarin gimana caranya jadi pembuat kebijakan yang solutif buat masyarakat. Prospek kerjanya juga luas banget loh. Lulusannya bisa jadi aparatur sipil negara, analisis kebijakan, konsultan pemerintahan, peneliti, bahkan manajer di perusahaan swasta maupun NGO. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian generasi muda yang pengen jadi agen perubahan di pemerintahan dan pelayanan publik, yuk gabung bersama kami di satu Administrasi Publik Universitas Kediri, kampus tempat para pembuat kebijakan masa depan. Sekarang kita masuk ke menu utama kita hari ini. Podcast kali ini dibuat khusus untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah birokrasi dan governance publik. Di podcast ini kita bakalan membedah secara mendalam mengenai model birokrasi yang berjalan di tingkat akar rumput alias pemerintahan desa dan wilayah yang kita pilih sebagai laboratorium kajian kita adalah Dusun Bule, Desa Lamongan, Kecamatan Himbang, Kabupaten Lamongan. Wah, Lamongan nih menarik banget. Nah, kalau kita bicara soal model birokrasi desa, teori yang kita pakai hari ini bersumber dari buku legendaris karya Kridawati Sadana pada tahun 2010 yang judulnya Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Berdasarkan analisis kelompok kita, model yang paling pas dan mencerminkan desa Lamongan adalah model birokrasi neopatrimonial. Benar nggak? Sangat setuju. Mungkin teman-teman di rumah ada yang asing yang sama istilah neopatrimonial. Jadi kalau merujuk ke teorinya Kridawati Sadana, neopatrimonial ini adalah sebuah model birokrasi campuran. Di satu sisi jalurnya sudah modern alias legal, rasional, ada aturan tertulis, ada komputer, ada struktur jabatan informal. Tapi di sisi lain praktik tradisional seperti asas kekeluargaan, hubungan patron klien, dan kepatuhan emosional terhadap figur pemimpin itu masih sangat kuat. Oh, ekstrimnya gini ya, strukturnya modern tapi kulturnya masih kultural khas pedesaan. Menarik banget buat kita perhatiin satu-satu. Gimana kalau kita bahas dari sisi modernnya dulu di desa Lamongan? Boleh banget. Kalau kita main ke kantor desa Lamongan, khususnya di desa Bule, kita bakal melihat bahwa secara administratif desa ini sebetulnya sudah melangkah ke arah modern. Mereka beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Artinya dari segi legalitas hukum sudah jelas ya, pembagian kerjanya gimana tuh? Nah itu dia, di sana pembagian kerjanya sudah terstruktur. Ada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala perencanaan, sampai kepala dusun formal di Bule. Masing-masing punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang jelas. Pelayanan surat menyurat, pengurusan surat pengantar KTP, KK atau surat keterangan tidak mampu, semuanya sudah dicatat lewat sistem administrasi, bahkan sudah mulai memanfaatkan komputerisasi dan arsip digital. Berarti kalau dari kacamata Max Weber soal birokrasi ideal, desa Lamongan ini sudah punya model legal nasional formal. Petugas melayani warga karena mereka punya SK jabatan, digaji lewat mekanisme keuangan desa, dan ada jam kerja kantor yang jelas. Regulasi dari pemerintah Kabupaten Lamongan atau Kecamatan Himbang juga ditaati secara administratif. Betul, jadi secara fisik dan prosedural administrasinya itu tertata dan kelihatan modern banget. Tapi di sini inilah serunya model neopatrimonial
Begitu kita melihat interaksi real di lapangan antara perangkat desa dengan warga dusun bule, nuansanya langsung berubah jadi sangat berubah. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Perubahan nuansa yang dimaksud itu kayak gimana tuh? Apakah aturannya jadi nggak berlaku atau gimana? Bukan aturannya nggak berlaku, tapi aturannya dilembutkan oleh budaya lokal. Di dusun bule, masyarakat itu masih memegang teguh asas kekeluargaan dan kepatuhan paternalistik. Hubungan antara perangkat desa dengan warga itu bukan cuma hubungan formal antara birokrat dan pelayan, tapi lebih kayak orang tua dan anak atau tetangga dekat. Lur, khas Jawa ya, sungganan, asal asih, asuh. Contoh konkretnya dalam pelayanan sehari-hari di dusun bule gimana tuh? Contoh paling gampang, jam pelayanan kantor desa kan biasanya dibatasi sampai siang atau sore hari. Tapi dalam praktiknya di dusun bule, kalau ada warga yang butuh surat mendesak malam-malam karena darurat medis atau urusan penting, mereka tinggal datang langsung ke rumah kepala dusun atau perangkat desa. Dan perangkat desanya dengan senang hati melayani di luar jam dinas sambil ngopi di teras rumah. Wah, luar biasa ya. Kalau di kota atau birokrasi modern murni, hal kayak gitu pasti ditolak karena bukan jam kerja. Betul, ada juga fenomena kepatuhan berbasis figur. Misalnya dalam hal mobilisasi, masyarakat untuk gotong royong, kerja bakti atau bayar iuran warga. Warga dusun bule itu mau bergerak bukan cuma karena takut sanksi aturan desa, tapi karena rasa hormat dan sungkan kepada figur kepala dusun atau kepala desa mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat yang mengayomi. Berarti figuritas pemimpin itu masih jadi penentu utama suksesnya program kerja birokrasi di desa ya. Kalau pemimpinnya dihormati secara kultural, urusan birokrasi jadi lancar jaya. Tepat sekali, makanya Ridawati Sadana dalam bukunya menyebutkan kalau neopatrimonial ini punya dua sisi mata uang. Ada dampak positifnya, tapi ada juga tantangannya bagi governansi publik. Oke, mari kita bedah dampak positifnya dulu. Menurut analisis kita, apa keuntungan model neopatrimonial ini diterapkan di desa Lamonrejo? Keuntungan terbesarnya adalah efisiensi sosial dan minim konflik. Birokrasi jadi punya wajah kemanusiaan. Warga tidak merasa takut atau canggung berurusan dengan pemerintah desa. Karena komunikasinya cair, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti musyawarah dusun atau kerja bakti bisa digerakkan dengan cepat lewat pendekatan kultural. Betul, birokrasi jadi fleksibel dan gak kaku. Tapi kalau dari sisi kelemahan atau tantangannya apa nih? Sebagai mahasiswa administrasi publik, kita kan harus kritis ya. Nah, tantangannya adalah potensi menurunnya profesionalisme dan subjektivitas tinggi. Karena asas kekeluargaan terlalu kuat, batas antara urusan personal dan urusan dinas kadang jadi kabur. Takutnya muncul subjektivitas dalam pelayanan. Misalnya kalau kenal dekat didahului, kalau nggak kenal agak lambat. Selain itu, kalau ada perangkat desa yang kinerjanya kurang bagus, kepala desa atau kepala dusun kadang sungkan mau menegur secara tegas karena faktor kekerabatan atau tetangga dekat. Wah, bener banget itu. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga agar asas kekeluargaan ini jangan sampai berubah jadi nepotisme yang merugikan kepentingan umum ya. Nah, dari seluruh obrolan kita tadi, kesimpulannya adalah model birokrasi neopatrimonial di dusun bule desa Lamonrejo kecamatan Limbang ini sebetulnya adalah potret nyata mayoritas desa di Indonesia. Kita nggak bisa memaksakan birokrasi modern murni yang kaku dingin ala barat di tengah masyarakat desa dengan guyup dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Setuju. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah desa bisa terus mengadopsi sistem modern untuk transparansi, akuntabilitas seperti pengelolaan dana desa. Tapi di sisi lain tetap mempertahankan kearifan lokal, keramahan, dan pendekatan personal mengayomi masyarakat.
panjang. Semoga analisis kelompok kami mengenai model birokrasi di Desa Lamonrejo ini bisa memberikan wawasan baru buat teman-teman semua. Dan tentunya memuaskan untuk UTS mata kuliah birokrasi dan governance publik kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami yang sudah memberikan tugas luar biasa ini. Buat teman-teman penonton, kami akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. You